ketika kita akan melakukan desain dari sistem layanan jasa perusahaan, maka perlu perusahaan tentukan seberapa tinggi tingkat kontak dengan konsumen atau pelanggan yang diinginkan oleh perusahaan. Karena ini akan mempengaruhi kemungkinan penjualan maupun efisiensi produksi yang akan diterima oleh perusahaan. Kita bisa lihat pada matriks yang ada bahwa ketika tingkat kontak dengan pelanggan ini semakin tinggi, maka efisiensi produksi yang bisa dilakukan perusahaan juga akan semakin rendah. Karena dengan semakin tingginya kontak dengan konsumen, maka berbagai kebutuhan yang akan muncul tiba-tiba dari konsumen juga akan semakin tinggi. Nah, semakin rendah dari tingkat kontak pelanggan, maka efisiensi produk akan semakin tinggi. Tetapi kemungkinan tingkat penjualan yang akan diterima perusahaan akan semakin rendah. Karena perusahaan tidak bisa mempengaruhi konsumen secara langsung akan produk-produk yang akan ditawarkan. Nah, ini adalah trade-off. Seberapa jauh tingkat kontak dengan pelanggan yang diinginkan oleh perusahaan, maka efeknya pada efisiensi produksi dan kemungkinan penjualan atau penawaran terhadap layanan-layanan yang ada pada perusahaan ini tidak bisa berbanding sama, tetapi berbanding terbalik. Ya, semakin tinggi efisiensi, semakin rendah kemungkinan penjualan yang bisa dihasilkan, atau semakin tinggi kemungkinan penjualan yang bisa dihasilkan, efisiensi produksi yang akan dicapai juga menjadi semakin rendah. Nah, terdapat 3 desain layanan yang kontras yang bisa dipilih oleh perusahaan jasa. Bisa melakukan pendekatan lini produksi seperti restoran-restoran fast food, ya, atau bisa menggunakan pendekatan self-service, ya, seperti mesin ATM, ya, automatic teller machine, atau juga menggunakan pendekatan perhatian secara personal. Ya, ini yang banyak dilakukan oleh perusahaan jasa untuk membentuk adanya ikatan dengan konsumen. Nah, ini 3 desain yang sifatnya kontras, karena dengan pendekatan perhatian itu butuh intensitas yang tinggi dengan konsumen, sedangkan pada self-service ini tidak ada kontak secara langsung dengan konsumen, sedangkan untuk lini produksi ada bagian produksi yang dilakukan dan hanya sebagian kecil saja dari bagian perusahaan yang melakukan kontak langsung dengan konsumen. Nah, hal penting lain lagi adalah adanya service blueprint. Ya. Ini adalah satu proses perencanaan yang penting sekali ketika kita melakukan desain dari jasa yang akan diantarkan pada konsumen. Nah, tahapannya dan contohnya ini tergantung apa yang diinginkan oleh perusahaan selama perusahaan melakukan penghantaran jasa kepada konsumen. Contohnya bisa dilihat di sini. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih lanjut, perlu dipahami bagaimana sistem layanan itu sudah dianggap baik atau tidak. Ya. Yang pertama, ketika pada sistem layanan tadi sudah konsisten dan fokus dengan operasional perusahaan, maka sistem layanan ini dianggap baik. Selain itu, sistem ini mudah digunakan dan kemudian juga tangguh dengan berbagai masalah, ya, berbagai kemungkinan gangguan-gangguan layanan yang muncul, ya. Kemudian juga terstruktur, jadi kinerja dari sumber daya manusianya dan sistem yang digunakan ini konsisten. Ya. Lebih lanjut, ya, terdapat hubungan yang efektif antara bagian back office dan front office, sehingga celah dari sistem layanan yang gagal itu dapat diminimalisir. Dan kemudian yang selanjutnya, sistem ini mampu mengelola dan menunjukkan bukti kualitas layanan yang baik, dan juga yang terakhir adalah menghemat biaya secara keseluruhan.